Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke, di sini kita akan sharing-sharing sedikit materi tentang belajar sepanjang hayat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristanti Windasari, NPM 218010710009. Di video kali ini kita sedikit sharing-sharing mengenai belajar sepanjang hayat dengan mata kuliah retorika. Sebelumnya kalian pasti dengar kata belajar. Nah, apa sih belajar itu dan kenapa sih kita harus belajar? Banyak sekali manfaat dari kegiatan belajar, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman sekarang teknologi semakin canggih, zaman semakin maju, maka ketika kita tidak belajar maka kita akan ketinggalan, terutama pada kalangan tua, kalangan orang tua. Maka ketika mereka tidak belajar, maka orang-orang tua ataupun orang-orang generasi sebelum kita mereka akan, dalam istilah bahasa Jawanya itu, diakali oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka perlu sekali dan penting sekali bagi kita semua, baik kalangan remaja, anak-anak, sampai orang lanjut usia, itu sangat penting sekali belajar, terutama belajar untuk sepanjang hayatnya. Kembali lagi kepada pertanyaan saya tentang kenapa sih kita belajar, untuk apa sih kita belajar? Ya untuk pastinya mencari ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang tidak bisa mati. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita mendapatkan ilmu dan kita ingin memberikan atau mengalirkan atau membagikan ilmu itu kepada baik itu anak, cucu, serta murid-murid kita, pasti ilmu itu akan seterusnya mengalir dan berlanjut. Maka saya katakan ilmu tidak akan pernah mati, karena memang ilmu itu selalu terus beralih tangan dari tangan satu ke tangan yang lain, dan memang itu akan abadi atau kekal. Nah, berbicara tentang belajar sepanjang hayat atau dalam istilah kerennya itu lifelong education, merupakan gagasan pokok atau ide atau konsep yang berlangsung dalam diri individu atau diri setiap manusia. Dalam konsep ini, ya yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus belajar sepanjang hayat untuk berlangsungnya hidup, ataupun agar kita tidak dibodohi atau diakali oleh generasi ataupun sesuatu yang baru. Tak heran jika kita nanti semisal kita sudah tua, kita harus tetap belajar agar memperbarui kebaharuan suatu ilmu ataupun sesuatu yang kita peroleh dari masa lampau, agar menjadi evaluasi dan juga menjadi sebuah kebaharuan bagi manusia di sekitar kita. Dari sini perkembangan teknologi semakin lama semakin maju, terutama pada era sekarang ya, semua itu serba online. Jadi belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa belajar, kapanpun kita bisa belajar. Dan belajar itu tidak hanya dari lembaga-lembaga formal saja, di sekitar kita ataupun sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, dan kita alami, itu menjadi sebuah pelajaran atau menjadikan kita untuk bermotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini, itu menuntut setiap manusia
untuk terus belajar dalam menghadapi kemampuan kecerdasan dan batasan yang saat ini berkembang. Meskipun sudah menempuh pendidikan formal di sekolah ataupun di lembaga formal yang lainnya, manusia harus dituntut untuk belajar agar dapat bertahan hidup di era serba teknologi atau di era serba digital saat ini. Belajar tidak serta-merta dilakukan di dalam kelas, namun belajar sepanjang hayat atau lifelong education atau lifelong learning itu sangat perlu dan harus dilakukan. Lalu bagaimana sih Kak caranya kita menjadi manusia yang lifelong learning? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk kalian agar menjadi manusia yang lifelong learning. Yang pertama, ciptakan tujuan pelajaran kalian. Sebelum belajar, pastikan kalian mempunyai tujuan yang kalian inginkan, kalian ciptakan, dan juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang kedua, mulailah dari hal yang paling terkecil. Contohnya ketika kita hendak pergi ke sekolah, pastilah kita akan sarapan terlebih dahulu agar kita mendapatkan energi dan juga kita akan lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Namun ketika kita tidak sarapan terlebih dahulu, maka kita akan terasa lemas dan letih, sehingga kita akan fokus kita akan terpecah dan tidak maksimal dalam menangkap atau menerima kegiatan belajar mengajar tersebut. Sama halnya dengan membaca. Biasakanlah membaca minimal 1 hari itu dapat 3 buku. Buku apa saja yang kita baca dan buku apa saja yang kita sukai. Kita balik lagi ke tahap pertama, yaitu tujuan kita, dan juga ketika kita membaca sebuah buku yang kita sukai, maka ada hal-hal baru yang terdapat dalam buku itu dan kita merasa penasaran. Maka dari hal terkecil itu pun kita bisa memperoleh sesuatu hal yang baru lagi. Lalu yang ketiga, yaitu ubahlah cara belajar menjadi lebih menyenangkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya membaca buku itu mulailah dari buku-buku yang kita sukai itu terlebih dahulu. Lalu setelah kita sukai dan ada sesuatu yang baru dan kita mulai merasa penasaran, maka ada ilmu baru yang kita peroleh dari membaca buku tersebut, dan kita akan belajar hal-hal yang baru lagi ke depannya. Lalu ada pun beberapa cara nih untuk kakak-kakak yang kadang males membaca buku, males belajar. Nah, ini ada pun cara agar kalian dapat lebih termotivasi dan lebih semangat lagi dalam belajar serta mencari ilmu, terutama belajar sepanjang hayat. Yang pertama itu bacalah buku yang kalian sukai. Ini sangat berkesinambungan dengan tips yang saya berikan tadi ya. Bacalah buku yang kalian sukai terlebih dahulu. Setelah kalian suka, ada beberapa sesuatu yang membuat kalian penasaran dan merasa janggal dan penasaran akan hal tersebut, maka kalian akan terus mencari rasa penasaran tersebut agar terobati. Maka ada hal baru lagi yang kalian bisa belajar dan mendapatkan ilmu. Lalu yang kedua, berdiskusilah dengan orang yang sefrekuensi dengan kalian. Maksud dari perkataan tersebut adalah kalian dapat mempermudah jaringan komunikasi ketika kalian mendapatkan teman yang sama atau sefrekuensi, karena tujuan kalian dan teman kalian itu juga sama.
Terus yang ketiga, perbanyak teman, karena banyak teman, banyak relasi, dan juga banyak referensi. Terus yang ketiga itu memilih video edukasi. Nah, ketika kita memilih video edukasi, maka banyak hal yang pembelajaran atau ilmu-ilmu baru yang kita peroleh dari media massa. Sudah saya katakan tadi bahwasanya teknologi sekarang ini semakin lama semakin berkembang, apalagi sekarang di era serba digital. Maka gunakanlah media sebaik mungkin, dan juga manfaatkan media tersebut untuk kegiatan belajar, apalagi belajar sepanjang hayat. Lalu yang keempat itu mengikuti kelas keterampilan-keterampilan yang lain, karena banyak sekali referensi-referensi dan juga relasi-relasi dari kegiatan tersebut. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah ilmu yang sangat-sangat amat kita peroleh yang orang lain tidak bisa memperolehnya. Maka pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga. Oke, cukup sampai di sini saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa tips-tips tadi itu jangan lupa diterapkan kepada diri kita, terutama diri kita sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan juga tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.